Anak jalanan ibarat rumput liar. Mereka tumbuh berkembang di semak-semak belukar, kota-kota besar, lorong-lorong kota, mereka akan tetap tumbuh. Walaupun terinjak-injak, mereka akan tetap hidup. Walaupun diberantas, mereka tidak akan habis. Itu anak jalanan. Jadi yang bisa menolong mereka hanya satu, harapan mereka adalah satu, membantu mereka dengan memberikan ilmu dengan pendidikan yang baik, membantu dengan kasih sayang tulus terhadap mereka, dan tentunya dengan memberikan contoh agar mereka berubah menjadi anak-anak yang baik. Salam. Semangat berbagi di episode kali ini, kami akan bertemu dengan Pak Adi. Beliau merupakan seorang mantan anak jalanan yang peduli dengan kondisi sosial anak jalanan lainnya. Pak Adi mengajarkan anak jalanan untuk dengan keterampilan demi masa depan mereka yang lebih baik. Akhirnya ketemu juga dengan Pak Adi. Iya, Bang. Saya udah sering dengar ceritanya, bahkan juga sempat lihat juga beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pak Adi. Iya, Kang. Aku boleh bertanya nih ya, karena ada rasa penasaran dan salut juga. Gas. Latar belakang Pak Adi itu sebenarnya apakah ada pendidikan guru atau memang merasakan seperti anak-anak di jalanan sebelumnya? Jadi sebenarnya yang saya buat ini sederhana, Bang. Mungkin semua orang bisa melakukannya. Karena rasa empati saya terhadap anak-anak jalanan. Karena saya juga sebenarnya bagian dari mereka, saya hidup di jalanan. 35 tahun saya mengamen. Saya keliling Jakarta, Bandung, Surabaya, ke Jogja, mana. 35 tahun hidup di jalanan hingga akhirnya merasakan bahwa memang anak-anak di jalan itu perlu diayomi ya? Ya, saya merasa prihatin aja terhadap mereka gitu. Karena kalau bukan orang jalanan sendiri yang bisa membantu mereka, siapa lagi yang bisa membantu? Iya sih, setuju. Karena memang sebenarnya butuh satu orang juga yang bisa untuk mendidik mereka. Iya, Kang. Gitu. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya? Apakah memang pure untuk amal ataupun memang ada rasa empati saja? Tujuannya sebenarnya rasa prihatinan yang besar aja. Jadi ketika saya anak-anak jalanan punya problema, mereka ditabrak mobil, diperkosa, dibunuh, mereka mencari saya gitu. Karena banyak beberapa kasus yang udah saya bantuin mereka gitu. Saya juga nggak tahu tiba-tiba perjalanan saya seperti ini. Akhirnya saya membentuk wadah. Wadah itu ya Sanggar Senja. Biar mereka mencari saya lebih mudah gitu. Oke. Ya perjuangannya nggak mudah tapi saya nggak nyerah. Gitu. Iya. Kasihan aja sama mereka. Terus kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Adi dalam mendidik mereka agar masa depan mereka lebih baik? Saya berpikir misi saya yang paling besar adalah mengubah anak jalanan dengan pendidikan. Saya yakin kalau anak-anak jalanan yang liar itu diberikan pendidikan yang layak, diayomi dengan cinta kasih yang tulus, welas asih, insya Allah mereka akan berubah. Berarti memang banyak banget ya kisah-kisah dari anak-anak itu yang tidak sampai diangkat di media, yang bahkan lebih parah ternyata ya. Jadi emang banyak faktor membuat mereka jadi anak jalanan, Kang. Ya. Salah satunya jadi anak jalanan itu ada yang bisa diselamatkan, ada juga yang nggak bisa diselamatkan. Tentu kan dalam menjalankan misi baik tersebut
butuh tenaga dan juga butuh dukungan dari materi. Iya, Kang. Nah, sejauh ini dari mana dan kira-kira sudah berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam misi baik dari Pak Adi ini? Ya alhamdulillah sih, ternyata di antara jutaan penduduk Indonesia ada juga yang baik gitu. Yang nggak kita kenal mereka ngasih. Oke. Walaupun cuma sembako, walaupun hanya baju-baju layak pakai bekas, nggak apa-apa. Kita ya asal bisa bermanfaat buat anak kita terima. Ini ada bantuan dari Thai TV untuk Pak Adi Alhamdulillah. bersama dengan teman-teman di sana Iya, Pak. agar bisa dapat berwirausaha. Alhamdulillah. Tentunya ini kita mendapatkan bantuan dari sahabat Daai berupa pakaian-pakaian Iya, Pak. yang layak pakai dan tentunya bisa dijual kembali. Iya, Pak. Nah, ini salah satunya adalah contoh-contoh yang kami pajang ini bisa Pak Adi jual. Iya. Kemudian ini juga sudah ada kemeja. Tentunya ini bisa dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi. Harapan kami masyarakat sekitar dari Pak Adi dan sanggarnya juga bisa dalam berkontribusi. Iya, Pak. Seperti itu. Amin, amin. Dan kami menyediakan juga sebuah tas Iya, Pak. kain seperti ini Pak Adi. Kenapa kita sediakan tas kain ataupun tas yang bisa di-recycle? Karena Thai TV sendiri punya misi dalam menjaga lingkungan. Iya, Pak. Melalui Pak Adi sebagai penggagas di sekitar sanggar, tentunya diharapkan dengan penggunaan kantong kresek ramah lingkungan itu bisa mengedukasi masyarakat juga. Benar, Pak. Kemudian kita juga sudah siapkan hanggarnya, ada 2 buah, satu sudah dipajak, satu Siap, masih siap. baru seperti ini ya. Ya, Gitu. makasih alhamdulillah. Nah, kemudian juga kami sadar bahwa kebersihan itu sebagian dari hal iman dan juga baik untuk kesehatan saat ini. Iya, Pak. Kami bisa memberikan alat-alat kebersihan berupa odol maupun dari sabun. Nah, ini bisa Pak Adi gunakan dan distribusikan ke teman-teman di sana. Dan tentunya ini juga berkat dari bantuan sahabat Taai ya. Iya, Pak. Nih, boleh dilihat dulu. Ya, Pak Adi. terima kasih. Betul. Ya, atas bantuan ini semoga nanti bisa lebih dikembangkan oleh para pengurus dan anak-anak sanggar senja dalam wirausaha kecil. Mudah-mudahan kali aja ke depannya kita malah bisa lebih maju, lebih baik lagi. Jadi semoga bermanfaat dan ini bisa jadi panjang buat wirausaha kita. Terima kasih. Saya sambil menunjukin salah satu cuplikan video seperti ini. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Mbak, ini bener nggak sih tempat buat kayak kalau kita mau sumbang-sumbangin kayak pakaian-pakaian gitu? Iya betul. Di sini Clothes for Charity. Oh gitu. Nah aku kebetulan bawa beberapa baju sih, belum terlalu banyak. Bisa nggak sih kalau misalnya aku bawa dalam jumlah yang besar gitu, banyak baju? Boleh. Bahkan nanti kalau Mbak Melisa mau ngajak teman-temannya buat donasi ke sini, nah itu juga boleh banget. Oh kayak gitu. Terus habis itu nanti baju-bajunya diapain nih Mbak? Ya seperti yang Mbak lihat ini ya, banyak banget donasi bajunya gitu ya. Jadi donasi baju ini kita kumpulin, terus biasanya kita sortir, terus kita jual kembali gitu. Oh. Ya kita jual kembalinya di sini toko offline, terus ada juga toko online. Gitu. Oh gitu. Nah di sini ada tulisan Gemilang Indonesia, itu apa sih? Ya ini yayasan yang menaungi kami gitu. Oh Gemilang Jadi, Indonesia tuh yayasan menaungi. Betul. Jadi Clothes for Charity ini ada di bawah naungan Gemilang Indonesia gitu. Ini yang dibantu Kang. Ya, jadi ini adalah salah satu yayasan Gemilang Indonesia di mana dia itu juga basicnya adalah charity sosial. Namun untuk menjalankan misi kebaikannya sendiri, dia berandalkan dari berjualan baju-baju layak pakai. Dan ternyata dalam penjualan baju-baju layak pakai tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Iya, iya. Nah, diharapkan teman-teman dari Sanggar juga dapat mengikuti juga contoh dari Yayasan Gemilang ini. Jadi kami juga sudah koordinasi dengan Pak Khalid, di mana beliau merupakan dari Ketua Yayasan Gemilang Indonesia. Beliau senang untuk membantu dari Yayasan Senja ini, diajarkan bagaimana meningkatkan taraf ekonomi berjualan baju-baju layak pakai. Siap, siap. Terima kasih Kang. Nanti akan kami berikan kontak dari Pak Khalidnya, Pak. Iya Kang, terima kasih. Siap. Kira-kira nanti bajunya ini sudah ada bayangan? Ya alhamdulillah di tempat kami juga udah ada mesin laundrynya sebenarnya Kang. Karena awalnya kami memang buka laundry.
Oke. Tapi karena pandemi jadi banyak orang nyuci di rumah, akhirnya gak ada masukan dan kami tempatnya karena nggak di pinggir jalan raya gitu. Mungkin dengan bantuan dari baju-baju ini nanti akan di laundry dulu, dikemas. Alhamdulillah kami juga udah punya tempatnya sih sebenarnya. Wah, pas banget dong berarti. Ruangannya ada ya. Moga ini jadi modal awal buat kami kan. Oke. Untuk bisa berpikir panjang bagaimana bisa mengembangkan usaha dan bisa maju mandiri. Gitu. Ya, tentu seperti itu. Ya terima kasih aja Ya. saya ucapkan. Secara nggak langsung kan dengan kita memanfaatkan maksimal baju-baju layak pakai, secara langsung turut dalam menjaga bumi, Pak. Iya. Kenapa? Banyak ternyata baju-baju yang sebenarnya masih layak pakai itu menjadi polusi lingkungan. Benar. Nah, mungkin boleh sambil kita lihat, Pak, baju Ya. Enggak kan. Pak Adi, Iya. makasih ya sudah datang ke kantor kami. Iya sama-sama Kang. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dan kita juga bantu bisa sedikit meringankan beban dari Amin. Pak Adi. Iya. Gitu. Silakan kalau ada waktu mampir ke tempat Sanggar Senja. Boleh, boleh. Karena pintunya terbuka buat siapa saja. Wah, 24 jam terbuka. amin, amin. Terima kasih undangannya, Pak. Ya. Ya, gimana ya sekolahnya? Aman sekolahnya? Assalamualaikum. Salam. Halo, selamat siang Pak Adi. Saya datang untuk undangan kemarin. Iya kan. Pak Adi, di sini ada berapa anak-anak nih yang Pak Adi asuh juga? Yang asuh yang seperti saya kemarin bilang ada 56 anak. Ternyata tidur sini 22 anak. Aktivitas apa sih yang Pak Adi lakukan bersama adik-adik? Biasanya kalau saya lagi standby di sini paling mereka belajar sama saya. Tapi kalau lagi saya nggak standby, kadang-kadang saya ada kerjaan di luar, kegiatan di luar ya mereka belajar sendiri. Di sini kita rame-rame, ada pengurusnya. Jadi ada pengurusnya ada 8 orang. Pak Adi, aku izin ngobrol sama adik-adik dulu ya. Enggak. Asik, udah lama. Berapa lama di sini? 3 3 bulan. 3 bulan. Kang, punten. Saya Ya. tinggal dulu. Saya ada urusan di studio. Oke, silakan Kang. Maaf ya. Saya lanjut Enggak, ngobrol ya enggak, dengan baca-baca. adik-adik. Iya kan? Ya, makasih. Iya. Ya. Asih sudah berapa lama di sini sama Pak Adi? Udah berapa? 3 bulan. 3 bulan. Kalau Eja? Udah dari kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMA. Hampir 5 tahun ya. Iya. Nah, awal mulanya kenal dengan Pak Adi itu dari mana, Eja? Ya, saya dulu di jalanan, terus ketemu Bang Adi, disuruh sekolah. Saya dulunya tuh belum sekolah. Ikut Bang Adi, disuruh sekolahin di kelas 1 SMP sampai sekarang kelas SMA. Nah, Asih kenal Pak Adi dari mana? Dititipin sama sosial. Dititipin dinas sosial. Iya. Nah, itu ceritanya gimana ya sih ya? Aku dari Bali, dibawa sama ibu. Ibunya nggak kuat, langsung dibuang ke air mancur. Ditemuin orangnya juga nggak kuat, dikasihin ke dinas sosial, mau dibuang ke Bandung. Habis itu dititipin ke sini. Asih sempat nangis gak waktu itu? Sempet Sempat nangis. Ada yang datang nggak? enggak. Kemudian pada saat itu Asih tidur di mana? Kan Tidur di warung. di warung. Terus yang punya warung gimana reaksinya? Orangnya ngusir. Ngusir aku. Habis itu ada ibu-ibu nyamper, dibawa ke rumahnya. Ibunya juga nggak betah, ditaruh ke sosial, titipinnya di sini. Di sini dia diajarin semuanya buat mandiri sendiri gitu. Biar nyuci pakaian sendiri, makan,
Kalau makan mah pasti yang gedenya masakin di sini. Dan di sini juga diajarin buat ngaji, terus main musik juga di situ. Dikasih pengetahuan juga di sini biar nggak bodoh-bodoh amat lah gitu. Mungkin kalau dari Eja sendiri apa yang mau disampaikan ke Pak Adi? Buat Bang Adi, terima kasih udah membimbing sama ngasih arahan ke saya. Udah jadi seperti ini saya. Dulunya saya nggak sekolah tapi sekarang udah sekolah. Makasih Bang Adi udah ngasih arahan. Bang Adi makasih udah ngerawat aku, udah mau sekolahin aku. Nah, adik-adik aku dengar Pak Adi ngajarin kalian kesenian musik ya? Iya Bang. Aku boleh dengar nggak kalian main musik? Oh, iya Bang, bentar ngambil alat musiknya dulu Bang. Oke, silakan. Halo semuanya, ini pemain musik kita, aku Evelyn. Aku bakal nyanyi lagu Burung Bangau ciptaan Kade Zultriani guru aku. Burung bangau menari berlenggak-lenggak, ke kanan ke kiri pinggul digoyang, kepakan sayapnya melompat-lompat, ke kanan ke kiri berputar-putar. Hey ya 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 ya, hey ya ya ya, hey ya 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 ya, hey ya ya ya. Evelyn, bisa ditunjukin lokasi studionya Pak Adi? Oke, boleh tunjukin. Ke kanan ke kiri pinggul digoyang, kepakan sayapnya melompat-lompat. Dia memang dahsyat. Assalamualaikum. Wah, ini studionya ya Pak Adi ya? Iya Pak, Iya. Boleh ngobrol-ngobrol? silakan Bang. Oke, oke. Aku pergi dulu ya, Pak. Oke, makasih ya Evelyn ya. Silakan Bang. Wah, ini studio dapur rekaman anak-anak. Iya, ya alhamdulillah ini kita dapetinnya secara pelan-pelan. Ketika menang festival kita kumpulin alat gitar, drum, semua. Jadi selama 5 tahun terkumpul ya kita bikin studio musik. Ada sebagian juga dari sumbangan teman-teman dan orang-orang. Jadi biar tujuannya agar mereka tidak ngamen lagi di jalan, tapi bisa ngamen di YouTube atau misalnya ada yang ngaji bisa direkam, ada yang ajan bisa direkam. Ya, berarti memang mengikuti perkembangan zaman lah Iya, ya. ngikutin teknologi. Nah, tadi sempat juga ngobrol dengan beberapa adik-adik di depan. Mereka kan mengenyam pendidikan. Nah, tentunya kan pendidikan adik-adik ini bukan 1 atau 2 orang, melainkan 50 orang. Nah, sumber dana untuk membiayai adik-adik di yayasan ini itu sumbernya bagaimana ya Pak? Alhamdulillah rezekinya dari teman-teman dibantu. Ada teman-teman yang peduli, mereka mau sedekah. Alhamdulillah, mereka yang kita nggak kenal juga kadang-kadang sedekah kemari. Terus ada teman-teman yang udah jadi sahabat juga pada sedekah kemari. Alhamdulillah bantu anak-anak. Yang penting ya mereka ikhlas gitu aja. Juga dari kalau biaya pendidikan kadang-kadang dari CSR gitu. Tapi udah 2 tahun ini pemerintah nggak memberikan CSR lagi karena lagi pandemi gitu. Jadi biaya anak-anak ya kita tanggung sendiri. Kemudian jika ada masyarakat yang ingin membantu secara finansial, bagaimana caranya Pak? Ya kalau ada orang mau bantu, alhamdulillah kita sangat bersyukur dan tentu kita akan doakan juga buat kebaikan orang tersebut. Jadi silakan aja ada kotak sedekahnya. Betul atas nama yayasan kita karena emang udah jadi yayasan. Berarti walaupun masyarakat ada di Sumatera atau di Kalimantan, dia tetap bisa untuk membantu anak asuh ya? Bisa, insya Allah kita ada kotak sedekahnya Oke. atas nama rekening yayasan. Oke, Pak Adi, terima kasih sebelumnya Ya, sama-sama, udah Bang. diajak ke yayasan ini, Ya, sama-sama. diajak bernyanyi juga dengan adik-adik, Sama-sama. dan melihat adik-adik juga rasanya ada kebahagiaan tersendiri ya buat Iya. kita ya. Nah, terakhir sebelum kami pamit, ada sedikit kejutan untuk Pak Adi. Mungkin tadi boleh ikut saya ke depan dulu.
ada tanda terima kasih dari kami, Iya. dari TV Indonesia, melalui sahabat Daai. Ada buah tangan untuk Pak Adi dan adik-adik di sini. Wah, alhamdulillah, terima kasih Kang. Ya. Ini, Kang. Ya, jadi Pak Adi, ini Iya, Pak. ada sedikit tanda terima kasih kami untuk adik-adik di sini. Ya alhamdulillah, terima kasih. Ini ada bahan pokok mie instan Iya, dari makasih. Daai TV. Ya terima Ini kasih. PG Tarian. Alhamdulillah, Oke. makasih Daai TV. Ya. Kemudian saya melihat juga perkembangan anak-anak di sini, pintar juga main musik, support dengan studio. Iya, Nah, kita melihat bahwa arah kedepannya kan udah mulai digitalisasi. iya. Nah, kami mensupport ada kamera, Alhamdulillah, bisa makasih. digunakan untuk membuat channel YouTube ya, adik-adik di sini. Gitu. Silakan diterima. Ya terima kasih Daai TV. Nah, kemudian untuk memenuhi gizi adik-adik ini ada susu ya. Jadi gizi adik-adik di selama pandemi Ada tetap Pak, sana. terjaga, oke? Nih, boleh dibawa siapa? Ya, Kang. Ya, silakan dibawa. Pegang ayo. Ya, boleh dibawa ke atas, boleh, Bawa boleh. ke atas. Ya Gilang. Ini ada beras Ayo. juga nih Iya. buat sebutan di sini. Boleh dibawa ya, adik-adik Ya ya. terima kasih. Ya. Pak, kita juga sadar bahwa di musim pandemi ini kita butuh namanya suplemen dan vitamin. Iya. Untuk itu kita memberikan vitamin dan obat-obatan kesehatan untuk Pak Adi dan keluarga serta adik-adik di sini. Ya terima kasih. Agar di masa pandemi tetap sehat ya. Makasih. Ya. Semoga kita sehat semua. Amin, amin, amin. Ada beras lagi. Kan? Nah, dan kami melihat juga ada adik-adik di sini masih banyak juga yang masih di bawah umur Iya. dan mereka juga membutuhkan mainan. Terima kasih Pak. Ya, silahkan digunakan Iya, Mas. dengan maksimal. Silakan. Terima kasih Pak. Oke. Instan. Ya terima kasih Om. Ya. Pak Adi, kebetulan tadi kan sudah waktunya asar ya. Iya. Mungkin kita boleh ibadah bareng. Ya boleh mangga. Oke. Silakan, Pak. Ya. Ya, Pak Adi, makasih atas undangannya. Akhir kata saya pamit undur diri dulu. Terima kasih. Terima kasih juga atas kunjungan dari Daai TV. Semoga bermanfaat buat edukasi masyarakat. Ya. Salam selamatkan anak negeri dari kemiskinan, ilmu dan kebodohan. Salam dari kami bocah-bocah pewaris negeri. Oke, Pak. Terima kasih ya. Ya, sahabat Daai, kita sudah berakhir juga episode kali ini bertemu dengan salah satu orang yang menginspirasi dari jalanan hingga bisa membangun anak-anak jalanan lebih baik dalam sisi moral dan edukasi. Ada dua hal yang tidak bisa ditinggalkan di dunia ini. Yang pertama adalah berbuat baik dan kedua adalah menghormati orang tua. Akhir kata, saya Arta pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya.